Sampai Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah gara-gara Rasulullah SAW mengharamkan yang halal dalam rangka mencari kesenangan istrinya. Yaitu ketika Rasulullah SAW mengharamkan madu. Allah berfirman, "Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim." Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Jadi Rasulullah SAW pulang ke rumah Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan, kok ada bau nggak enak? Kamu habis makan apa? Kata Nabi, saya baru minum madu dari maghafir, yaitu semacam tumbuhan. Kata Aisyah, kok nggak enak baunya? Dan Rasulullah SAW tidak suka kalau ada bau nggak enak dari tubuhnya. Dan Rasulullah SAW juga tidak suka kalau istrinya ada aroma yang tidak enak. Kemudian Nabi mengatakan, kalau gitu saya tidak akan minum madu lagi. Kenapa Nabi bilang saya tidak akan minum madu lagi? Untuk menyenangkan siapa? Aisyah. Itu kebiasaan Nabi. Tapi kali ini Nabi salah karena mengharamkan yang halal. Maka Allah tegur. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu dalam rangka untuk menyenangkan istrimu? Berikut ini adalah suara kajian Ustadz Firanda Andirja. Terima kasih. Tapi ini diantara hal yang menakjubkan. Oleh karenanya kita sebagai lelaki jangan, ya artinya kita bersikap lemah lembut kepada istri, berusaha melakukan yang terbaik bagi istri, dan ada pahala di balik itu, menyenangkan istri. Dan adalah kebiasaan Nabi SAW adalah menyenangkan istri. Apa yang disukai istrinya maka dia lakukan selama tidak melakukan yang haram. Makanya sampai Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah gara-gara Rasulullah SAW mengharamkan yang halal dalam rangka mencari kesenangan istrinya. Yaitu ketika Rasulullah SAW mengharamkan madu. Allah berfirman, Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Jadi Rasulullah SAW pulang ke rumah Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan, kok ada bau nggak enak? Kamu habis makan apa? Kata Nabi, saya baru minum madu dari maghafir, yaitu semacam tumbuhan. Kata Aisyah, kok nggak enak baunya? Dan Rasulullah SAW tidak suka kalau ada bau nggak enak dari tubuhnya. Rasulullah SAW perhatian terhadap aroma tubuh. Makanya dalam hadis, idza dakhala al-bait bada'a bisiwak. Rasulullah SAW kalau masuk rumah pertama dilakukan dia siwak, supaya berbicara dengan istrinya dengan aroma yang baik. Dan Rasulullah SAW juga tidak suka kalau istrinya ada aroma yang tidak enak. Makanya ketika Rasulullah ingin menikahi seorang wanita, Rasulullah SAW utus Ummu Sulaim. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Ummu Sulaim berkata, Syummi awaridhaha wanzuri ila urqubaiha. Wahai Ummu Sulaim, cium bagian mulutnya dan lihat tumitnya. Kenapa Rasulullah suruh Ummu Sulaim cium bagian mulutnya? Untuk melihat wanita ini jaga kebersihan atau tidak. Rasulullah tidak kurang nyaman. Sebagaimana tidak nyaman kalau istrinya mulutnya bau, Rasulullah juga tidak nyaman kalau mulut dia sendiri bau. Makanya dia kalau masuk rumah dia bersiwak terlebih dahulu, sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika dia pulang, Aisyah bilang, kok ada bau nggak enak? Maka dia bilang, saya habis minum madu dari maghafir, itu tumbuhan madu dari tumbuhan tertentu. Kemudian Nabi mengatakan, kalau gitu saya tidak akan minum madu lagi. Kenapa Nabi bilang saya tidak akan minum madu lagi? Untuk menyenangkan siapa? Aisyah. Itu kebiasaan Nabi. Tapi kali ini Nabi salah karena mengharamkan yang halal. Maka Allah tegur. Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu dalam rangka untuk menyenangkan istrimu? Kita ambil dari ayat ini adalah kebiasaan Nabi menyenangkan apa? Istrinya. Maka kita laki-laki cari keriduan istri, nggak apa-apa, yang penting perkara yang halal. Makanya Nabi minum dari gelas bekas minum Aisyah. Aisyah minum, Rasulullah SAW lihat bekasnya, Rasulullah ambil gelasnya, Rasulullah putar gelasnya, kemudian minum dari bekas mulut Aisyah. Kenapa? Agar Aisyah senang radhiyallahu anha. Kalau Aisyah makan
kambing yang sudah tinggal sisa-sisa daging di tulang, apa namanya bahasa kita? Tengkleng ya. Rasulullah makan lagi dari sisa gigitan siapa? Aisyah. Kenapa? Aisyah lihat supaya Rasulullah menyenangkan siapa? Aisyah. Itu kebiasaan Nabi SAW menyenangkan apa? Istrinya. Di balik menyenangkan istri dapat pahala. Karena kita dituntut untuk menumbuhkan al-mawaddah, cinta kasih, kasih sayang, selama tidak menghalalkan yang, tidak mengharamkan yang halal. Ini akhlak Nabi kepada istrinya. Maka saya nasihati diri saya pribadi juga antum sekalian, kalau bisa menyenangkan istri lakukan. Selama mampu ya. Jangan ngutang ya. Menyenangkan istri minta emas sekilo nggak punya duit, jangan. Belikan imitasi dulu, latihan. Maksud saya, itulah akhlak Nabi SAW terhadap apa? Istrinya. Menyenangkan istrinya. Ya. Oleh karenanya beliau sabar ketika ada di istri yang angkat suara, ada yang mogok seharian penuh dari siang sampai malam memboikot Nabi. Bayangkan Nabi diboikot. Saya aja, mohon maaf, saya aja kalau kadang marah, saya bilang, saya ini ustadz loh. Nabi, subhanallah, tidak demikian. Dan ini menakjubkan. Kita sebagai suami bikin suatu hal yang apa? Menakjubkan. Ya. Baik. Dan tadi saya bilang, Nabi posisinya apa? Rasulullah. Kalau seandainya dia ceraikan istrinya, siapa yang disalahkan? Nabi atau istrinya? Pasti istri. Kalau Nabi ceraikan istrinya, pasti wanita ingin dinikahi oleh Nabi. Ya enggak? Jadi apa yang menghalangi Nabi untuk menceraikan istrinya? Karena dia berakhlak mulia. Coba kalau ke sebagian kita mau ceraikan istri, mungkin kita diamuk-amuk sama keluarga. Sudah ceraikan istri, belum tentu ada yang mau lagi sama kita. Apalagi sudah di akhir zaman, di akhir umur. Saya luar biasa, saya renungkan hal ini ya. Nabi, seorang nabi, kepala negara, ya, semuanya dia miliki, tetapi dia begitu sayang kepada istrinya dan senantiasa memberi uzur kepada istrinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita mencontohi Rasulullah sebisa mungkin. Seperti Nabi enggak mungkin, tapi kita berusaha mencontohi yang bisa kita mampu. Terima kasih sudah menonton konten dakwah di channel ini. Jika ada pendapat atau gagasan, silahkan ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.